Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat karunia kepada kita semua, yang tidak pernah akan mampu kita bisa menghitung nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafur. Dan tidaklah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Setiap kita minta itu dikabulkan oleh Allah, kita mohon dikabulkan oleh Allah. Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sudah banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Doa-doa kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah. Apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah. Nikmat Allah tak terhitung banyaknya. La tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Tapi kata Allah, manusia ini sungguh sangat zalim dan ingkar terhadap segala nikmat Allah. Kebanyakan manusia seperti itu. Sedikit manusia yang pandai bersyukur. Sedikit manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah itu. Kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat Allah. Maka kita bersyukur karena jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita bisa bersyukur itu sudah rasa syukur juga tuh. Kasih Allah kita satu kekuatan, satu kesadaran untuk mau bersyukur atas nikmat Allah. Itu rahmat dari Allah. Itu juga nikmat yang tak terhitung, tak terhingga nikmatnya dari Allah. Dijadikan kita dalam iman, dijadikan kita dalam keislaman, itu semua adalah nikmat yang tak terhitung nilainya. Ini tidak dapat diukur dengan berapapun jumlah nominalnya. Dengan uang tidak bisa diukur. Saat orang lain sibuk dengan dunia, kita kumpul, duduk bersama untuk kita tadabbur Al-Quran. Kita pahami ayat-ayat Allah. Ini suatu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang masih mau mendengarkan kalamullah ini, itu tanda dia bersama dengan rahmat Allah. Setiap orang yang masih mau mendengarkan perkataan Allah, Al-Quran ini, itu tanda dia termasuk orang pilihan Allah. Summa arsalnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Nah, jadi kalau kita masih punya semangat, punya kemauan untuk memahami ayat-ayat Allah, itu tanda kita termasuk orang pilihan Allah. Allah perintahkan kepada kita semua, Allah ingatkan dalam surah Muhammad surah 47 ayat ke-26,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak menghayati Al-Qur'an, tidak merenungkan, tidak memahami ayat-ayatnya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah terkunci? Jemaah rahimakumullah, ketika orang sudah tidak punya semangat lagi, tidak punya kemauan lagi untuk memahami ayat Allah ini, itu tanda hatinya sudah mulai dikunci oleh Allah. Nauzubillah. Nah, kita bersyukur. Ini tanda hati kita masih dibukakan oleh Allah karena kita masih mau mendengarkan kalamullah ini. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan angkat satu tema dengan judul berhala modern yang menghancurkan. Apa itu berhala modern yang menghancurkan? Mari sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam surah Ibrahim. Surah ke-14 ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Hadzal balada amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Ini doa Nabi Ibrahim, minta supaya Makkah itu menjadi negeri yang aman. Kita pun tentu punya keinginan yang sama, punya harapan yang sama, punya permohonan yang sama, bagaimana negeri kita ini aman. Bagaimana Banjarmasin aman, Batola aman, bagaimana Indonesia ini aman. Karena kalau tidak ada keamanan dalam satu negeri itu, kita walaupun banyak harta, bergelimang dengan dunia ini, kalau tidak ada rasa aman, tidak tentram hidup kita, tidak damai. Rumah besar, tidak rasa aman, tidak nyaman. Maka perlu ada yang namanya rasa aman, ini perlu diciptakan. Bagaimana menciptakan rasa tentram, rasa damai, rasa aman di dalam setiap jiwa kita itu. Rumah kita supaya aman, gimana caranya? Batola supaya aman, gimana caranya? Kalimantan Selatan supaya aman, gimana caranya? Indonesia supaya aman, bagaimana caranya? Nabi Ibrahim mengajarkan satu konsep supaya negeri itu aman. Apa yang dilakukan? Wajnubni an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah al-asnam. Ini konsepnya. Kalau seandainya anak negeri, masyarakat dalam satu negeri, Nabi Ibrahim dalam ini minta anak keturunannya menjauhkan diri dari asnam ini. Asnam itu artinya berhala. Yang dibuat manusia, lalu diciptakan oleh manusia, lalu disembahnya. Dibuatnya berhala, lalu disembahnya, dijadikannya Tuhan. Itulah yang membuat hilangnya rasa aman dalam satu negeri. Ketika orang sudah menuhankan yang lain selain Allah. Yang dia buat itu yang dituhankannya. Itu akan hancur negeri. Dulu namanya Latta Uzza Manna. Itu zaman Rasulullah kan itu, zaman Nabi Ibrahim. Berhalanya namanya Latta Uzza Manna. Sekarang berhalanya sudah berubah menjadi berhala-berhala modern. Ini yang lebih berbahaya lagi. Yang menghancurkannya lebih berbahaya lagi. Tanpa disadari oleh banyak manusia, kita telah menjadikan berhala-berhala modern itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu hilang rasa keamanan dalam negeri. Rumah tangga kita itu tidak aman kalau banyak berhalanya. Rumah itu tidak tenang, tidak tentram, tidak damai kalau banyak berhalanya. Contoh sederhana, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Rumah kita kalau banyak patung-patung dalamnya, tidak mau masuk malaikat. Segera keluarkan patung-patung itu. Ya kalau jual aja dah, atau buang, bakar aja. Jangan dalam rumah kita terlalu banyak patung-patung, guci-guci, itu berhala semua tuh. Ya kalau sesak rumah tuh, ngalih bernapas. Rumah tuh sesak napas kita. Nah, sudah penuh sesak dalam rumah. Mana-mana kalau ada patung singa situ kan, ada patung macan, baru assalamualaikum masuk rumah ngangak mulut macan depan rumah ya, nyambut gitu gini. Belum pernah gitu tuh ke Surabaya. Assalamualaikum masuk rumah, wah mulut harimau ngangak begini, wah takajud kita. Ini sudah menghilangkan rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Kalau dalam rumah itu terlalu banyak berhala-berhalanya. Singkirkan tuh, itu berhala-berhala modern. Kalau mau aman rumah kita, jauhkan tuh berhala-berhala itu. Ya. Jadi hati-hati ini bahwa yang menghancurkan tatanan kehidupan kita
itu adalah berhala-berhala modern. Sekarang kita lihat lagi berhala yang lain. Apa itu? Ketika orang sudah mulai menuhankan harta. Harta itu berhala juga itu. Kita ciptakan. Yang namanya berhala itu kita yang membuat, kita jadikan dia Tuhan. Itu namanya berhala. Bukan sekedar patung aja. Ya kan? Yang namanya al-asnam tidak sekedar patung saja, tetapi konsepnya itu apa yang kita buat, kita puja, kita puji, kita sembah seperti Tuhan. Itu namanya asnam. Yang membuat duit ini siapa nih? Manusia membuat duit. Banyak manusia menuhankan duit. Itu hancur negeri. Berhala itu berhala modern tuh. Handphone, itu termasuk berhala modern tuh. Handphone itu termasuk berhala modern. Walaupun dia bisa digunakan untuk kebaikan juga. Walaupun bisa dibuat untuk kebaikan, tapi yakinlah mudaratnya itu banyak sekali. Ya. Dalam handphone sudah ada Quran. Kalau sudah ada Quran dalam handphone, jadi sekarang mushaf Quran seperti ini rasanya sudah tidak perlu lagi dah, sudah lengkap dalam handphone. Tapi beda. Kalau dalam handphone itu kita lagi ngaji, kalau tiba-tiba orang nelpon bunyi katanya. Lagi ngaji nih, lagi ngaji. Wa idz qala hilang suara Quran tadi. Masuk suara berhala tadi. Angkat telepon lagi. Kali ini kan kada kawa dia. Nah, kawa. Kalau lagi kita main handphone itu bisa terputus. Ayat Allah bisa terputus dengan suara bunyi handphone masuk. Bunyi telepon masuk, putus suara Al-Qur'an. Nah, ini hati-hati bahwa itu juga bisa jadi berhala. Habis waktu kita tersita di depan handphone itu, di depan media sosial. Di depan Quran tenaga kita lemah, tapi kalau depan handphone tuh tahan benar. Berjam-jam tuh, wah, buat grup, wah, bersaut-sautan dalam grup, asik benar tuh. Entah apa-apa dia kisahkan. Kadang-kadang banyak apa namanya bahasanya bahasa-bahasa yang tidak ada guna sama sekali aja. Ya kalau kucing terjepit kisah, kalau kucing terjepit pintu ujar. Ini bisulan kisah juga. Segala apa yang bisa diceritakan, ceritakan semua di dalam media sosial. Nah, itu tanpa disadari orang sudah menuhankan yang namanya handphone, berhala modern. Harta, tahta, kekuasaan itu juga itu berhala modern. Orang sudah mulai menghalalkan segala macam cara untuk dia mendapatkan kedudukannya itu. Dengan uang, dengan apa aja, yang penting dapat kedudukan. Tidak peduli, bahkan dengan membunuh pun tidak masalah. Yang penting dapat kekuasaan. Mau hilang nyawa manusia tidak peduli. Yang penting dapat kekuasaan. Kita lihat sekarang nih, ya kan? Pilkada nih, sebentar lagi mau pilkada nih. Itu kalau bisa ditunda-tunda lagi tuh. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, ya kan? Orang dilarang, sekolah tidak boleh, pesantren tidak boleh turun, sekolah tidak boleh turun. Tapi pilkada mau jalan terus. Ya kan? Nanti kan cucuk pakai paku kalau, nah itu harus bawa paku sendiri itu. Kalau pegang paku, tangan orang banyak megang. Jadi kita bawa paku sendiri nanti kalau pilkada. Hah? Gimana Bang Ocen? Bawa paku sendiri kah? Ya, bawa paku sendiri berarti kan. Kenapa sudah tidak bisa ditunda-tunda sudah? Nah, kenapa? Ada ambisi ingin segera dapat kekuasaan. Itu semuanya. Ada ambisi ingin segera dapat kekuasaan. Yang lain bisa ditunda. Orang sekolah bisa ditunda. Masjid bisa ditunda dibukanya kan. Tapi urusan pilkada kadang kau ditunda-tunda. Jalan terus. Walaupun orang protes tidak peduli, jalan terus. Nah, bagaimana mungkin bisa jaga jarak? Baru belum apa-apa sudah kumpul ramai-ramai orang. Nah, baru kemarin mengantar apa namanya pencalonan ke KPU. Wow, sudah hebat manusia dah. Pendaftaran. Nah, di sini aja di tempat kita ini aja. Mana ada lagi main protokol kesehatan? Tidak ada lagi sudah. Rapat-rapat semua orang dah. Bermasker, ada bermasker, banyak yang kadanya juga sudah hilang semuanya. Walaupun semua dengan aturan terapkan protokol kesehatan, fakta di lapangan sulit dilakukan. Kenapa nih? Al-asnam sudah menyerang diri manusia, masuk dalam kepala kita nih. Keinginan untuk dapat dunia yang begitu besar, itu yang membuat hancur kehidupan kita ini. Kita merasa bahwa dengan itulah hidup kita ini nyaman, tentram, damai, bahagia. Kalau kada ada uang tuh tidak ada damai hidup kita nih. Tidak ada aman bisa. Kalau tidak punya uang tidak aman. Ya kan? Terancam kita. Nah, itu yang terjadi kita lihat sekarang nih, fakta kehidupan tuh. Makanya ini diminta Nabi Ibrahim supaya anak keturunannya jauh dari al-asnam ini. Karena al-asnam ini menghancurkan segala macam tatanan kehidupan kita. Walaupun kita tampaknya seperti beragama, tapi rusak agama kita itu. Tampaknya seperti Islam, tapi sudah mulai pola pikir,
cara bertindaknya itu, pola rasanya mengikuti cara pikir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang kafir itu. Yang apa? Yang cenderung kepada kehidupan dunia itu. Yang tidak pernah berpikir akan negeri akhiratnya. Dunia terus dicari. Dihalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta kekuasaan, harta tahta wanita. Itu barangkali yang sudah berubah. Dulu namanya Latta, Uzza, Manna. Sekarang harta tahta wanita. Kalau sudah dapat harta kan nyari kekuasaan lagi. Kalau sudah dapat tahta apa lagi? Nambah bini pula. Nambah wanita lagi kalau sudah jadi raja, Bang. Tinggal tunjuk aja mau yang mana, kalau sudah seperti itu. Ini adalah berhala modern yang menghancurkan kehidupan kita. Ini dia. Yang kedua, berhala. Yang ketiga, perhatikan berhala ini. Berhala punya mata. Punya mata berhala, tapi tidak bisa melihat. Berhala punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Berhala punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Nah, ketika manusia seperti itu, dia punya mata, tidak bisa melihat kebenaran. Dia punya telinga, tidak mampu mendengar kebenaran. Dia punya mulut, tidak mampu bicara yang benar. Saat itu dirinya sudah berubah menjadi berhala. Gawat ini. Apakah kita sudah jadi berhala atau tidak nih? Menjadi berhala atau belum? Lihat bagaimana diri kita. Kalau mata tidak bisa melihat lagi yang benar, saat itu kita sudah berubah menjadi berhala modern. Bukan lagi di luar sekarang berhalanya, tapi diri kita yang sudah jadi berhala. Diri kita sudah jadi berhala. Kita punya mata sama seperti patung, sama seperti berhala, tapi tidak bisa lagi melihat yang benar. Karena patung tidak bisa melihat. Patung punya telinga, tidak bisa mendengar. Betapa banyak orang sekarang yang punya telinga, tapi telinganya tidak lagi mampu mendengarkan yang benar. Berapa banyak orang punya mulut, tapi lihat mulutnya sudah tidak mampu lagi untuk berbicara yang benar. Maka pada saat itulah kita sudah sama kualitas diri kita seperti al-asnam, berhala-berhala tadi. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, sering disampaikan oleh para dai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu asnam itu begitu. Manusia berubah jadi asnam ketika dia punya hati, tapi hatinya tidak bisa lagi memahami ayat-ayat Allah. Tidak tahu lagi hati itu dengan ayat-ayat Allah. Taunya duit aja. Tidak tahu lagi dengan ayat-ayat Allah. Ini apa nih? Ayat berapa? Tidak tahu lagi. Tapi kalau tanya duit, tahu benar. Nah, ini manusia sudah berubah, membiarkan dirinya jadi asnam. Dia punya hati, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai telinga, punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, punya mata, tapi tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga, tapi tidak dipergunakannya telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini orang-orang yang lengah dalam kehidupannya. Punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya mulut tapi bisu. Na'udzubillah. Ini adalah al-asnam. Ini adalah berhala-berhala modern yang sudah banyak menjerat diri manusia ini, baik yang di luar diri maupun di dalam diri kita sendiri, tanpa kita sadari bahwa berhala-berhala itu sudah masuk ke dalam pikiran kita ini, masuk dalam pikiran kita, masuk ke dalam benak hati kita semua. Lalu manusia hidupnya seperti robot, kayak boneka, seperti robot. Orang akan mau melakukan apa saja demi dia dapatkan dunianya itu. Ini yang ditakutkan Nabi Allah Ibrahim, jangan sampai anak keturunannya dalam kendali al-asnam. Nah, kita pun demikian. Jangan sampai kita dikendalikan oleh yang namanya al-asnam, berhala-berhala modern. Jauhkan berhala-berhala modern yang bisa merusak, menghancurkan akidah kita. Iman kita bisa dihancurkan oleh berhala-berhala modern ini. Ayo tuh di rumah-rumah tuh yang banyak-banyak berhala-berhala, singkirkan cepat. Nah, kalau buang cepat-cepat di rumah kita tuh, jangan terlalu banyak berhala.
Itu yang di luar diri. Yang dalam diri, bersihkan pikiran kita ini dari segala macam berhala-berhala modern. Apa solusinya? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 36-nya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Surah Ibrahim ayat 36-nya, lanjutan dari ayat Al-Asnam tadi. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Lihat, ketika manusia sudah mulai memuja berhala tadi itu, akan disesatkan. Banyak manusia, kata Nabi Al-Ibrahim, sudah disesatkan oleh berhala-berhala itu. Lihat sekarang ini, orang tidak tahu lagi, sudah dengan hukum-hukum Allah pun ditabrak. Kenapa? Sudah mau dapat kekuasaan. Nah, kalau sudah ingin mengejar kekuasaan, tidak peduli lagi lah. Walaupun hukum Allah itu tidak sesuai hukum Allah, tidak masalah. Yang penting dapat kekuasaan. Dan dibuat dengan segala macam dalil-dalil untuk membenarkan apa yang diambil. Dia mengambil keputusan itu benar aja, padahal bertentangan dengan ayat Allah, bertentangan dengan hukum Allah. Tapi ambisi kekuasaan membuat manusia melupakan hukum-hukum Allah. Buta sudah manusia. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim, artinya menghancurkan asnam, itu golongan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala-berhala, kalau dihancurkannya berhala-berhala itu. Nah, kita pun demikian juga, hancurkanlah berhala-berhala yang sudah masuk ke dalam pikiran kita ini. Bukan lagi di luar berhalanya, sekarang berhalanya masuk ke dalam diri kita. Bahkan kita bisa jadi berhala. Banyak manusia-manusia yang seperti Tuhan, kalau yang minta dituhankan, kalau duitnya banyak sudah seperti Tuhan. Orang lain menganggap dia sudah seperti Tuhan. Na'udzubillah. Maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Lihat manusia-manusia ini, apakah mengikut millah Ibrahim atau tidak. Kalau mengikut millah Ibrahim Hanifah, berarti kita lurus jalan kita. Tapi kalau tidak mengikuti millahnya Ibrahim, kita termasuk orang-orang yang disesatkan. Na'udzubillah. Millah Ibrahim itu Islam. Millah Ibrahim itu adalah melepaskan diri dari menyembah berhala, menghancurkan segala macam bentuk kemusyrikan, baik musyrik yang tampak secara zahir maupun musyrik-musyrik yang masuk ke dalam jiwa, ke dalam batin kita ini. Nah, ini berhala-berhala modern ini tanpa disadari sudah banyak menyerang banyak manusia. Saat ini orang dikuasai oleh berhala-berhala. Gimana solusinya? Perhatikan ayat yang selanjutnya. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi za'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumahmu, di dekat rumah Engkau yang mulia, yaitu Baitullah yang dihormati. Artinya ini ada bahasa Quran mengatakan ghairi zar'in, tandus, tidak punya tanam-tanaman, kering kerontang. Artinya solusinya supaya kita mampu melepaskan diri dari al-asnam ini, harus punya sikap siap menghadapi keadaan yang tandus, keadaan yang kering kerontang, tidak punya apa-apa, tidak dapat sanjung pujian. Ada yang memuji kita, kada ada orang, tidak masalah. Kita tidak perlu berharap pujian manusia. Biar semua manusia itu mencaci kita, asal Allah memuji kita. Aku bangga sama abdiku, kata Allah. Biar seluruh orang dunia ini kada suka sama kita, asal Allah suka sama kita. Yang mau dicari itu adalah Allah mencintai kita, Allah ridho kita. Biar semua manusia tidak ridho sama kita, asal Allah ridho sama kita. Yang kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Yang mau kita cari itu adalah Allah memuji kita, bukan pujian manusia. Nah, jangan sampai kita biarkan kita seperti itu. Jadi harus ada sikap ghairi zar'in, siap dengan keadaan yang tandus, yang gersang, yang kering kerontang, yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman. Insya Allah kalau orang siap seperti itu, dia akan terhindar dari berhala-berhala modern ini. Kenapa orang dijerat oleh berhala ini? Karena manusia ini semua hidupnya enak, nyaman semua. Enak kalau jadi raja kan nyaman, kalau tidak mau turun-turun lagi. Ya kalau sudah jadi raja tidak mau turun lagi. Sudah dua periode, kalau bisa nambah lagi 3 periode. Tambah lagi 4 periode kalau bisa. Kalau bisa seumur hidup kalau saya katakan raja, karena nyaman jadi raja. Nyaman jadi raja. Nyaman kalau bisa kan yang imbah suaminya bininya pulang.
Ya, jadi raja lagi bininya kan. Sekarang begitu model kan. Lihat tuh perkada tuh. Sudah selesai suaminya diperoleh, masuk lagi bininya. Nanti anaknya pulang. Nah, cucunya pulang, menyambung aja. Kenapa? Nyaman jadi raja. Enak jadi raja. Nah, pokoknya tidak boleh. Boleh kita mendapatkan kekuasaan itu tapi dengan cara yang benar. Kalau dapat kekuasaan dengan cara yang benar, boleh aja. Dapat uang dengan cara yang benar. Tapi kalau menghalalkan segala macam untuk mendapat uang kekuasaan, itu namanya al-asnam. Kalau sudah menghalalkan segala macam cara untuk dapat harta dan kekuasaan, saat itu sudah menjadi al-asnam. Kita sudah menjadi berhala. Sudah memberhalakan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Ini kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ku tempatkan anak keturunanku di tempat yang tandus, yang kering, kerontang, tak punya apa-apa. Ini kan kalau kita mau di tempat kering atau tempat basah. Nah kan. Ya kalau biasanya kalau manusia ditanya mau kerja di tempat yang kering enggak tempat basah? Pasti jawabannya tempat yang basah, licak, banyak banyunya. Tempat basah. Iya, kebanyakan manusia seperti itu mikirnya maunya tempat yang nyaman, yang enak. Ya kan? Yang enak. Tapi Nabi Ibrahim justru sebaliknya, ditempatkan anak keturunannya di tempat yang tandus, padang pasir, gersang, kering kerontang. Ghairi ziza'in inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu yang mulia, tempat yang tandus, kering kerontang, tidak ada apa-apa di situ. Harus kuat. Makanya orang yang biasa menghadapi situasi yang kering, dia akan jadi orang yang kuat. Kalau dia pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita kalau kasih Allah tuh keadaan yang kering, kalau duit habis, dulu sugih, sekarang habis duit. Barangkali itu cara Allah menyelamatkan kita. Barangkali itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Dulu uang kita banyak, sekarang kita tidak punya uang lagi. Kenapa? Cara Allah menyelamatkan kita. Sempat uang kita banyak terus kalau, nah bisa macam-macam. Bisa lupa sama Allah, lupa ngaji, pergi ke diskotik, main perempuan, berjudi, mabuk dan sebagainya. Lupa dengan ayat-ayat Allah ini. Jadi Allah selamatkan kita. Dibuat kita sekarang kering kerontang, tandus. Ya kan? Secara zahir kering kerontang, tidak jadi masalah. Yang penting batin kita subur. Batin subur. Kalau kita rancak mengaji seperti ini, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin dengar pengajian, itu batin kita subur. Walaupun zahirnya gersang, batin subur. Ya, kalau itu lebih bagus ketimbang orang zahirnya subur, batinnya gersang. Yang lebih bagus lagi zahirnya subur bang, kejar orang. Kalau kawat itu zahir batin bang, hidup nyaman, sugih kalau tapi beriman. Nah, mau semua orang kayak itu maunya. Tetapi kan Allah memberikan, saat ini kita ditentukan seperti inilah kita. Bersyukur selama kita masih mampu mempertahankan iman kita kepada Allah. Ini syarat pertama supaya terhindar dari asnam. Jiwa kita harus siapkan untuk segala macam keadaan yang tidak menyenangkan. Harus siap menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Dibenci orang, dimusuhi orang, siap aja kita. Dipitnah orang macam-macam, siap. Uang gak ada, kontrakan belum dibayar, kredit datang pulang, harus siap dengan segala macam keadaan. Kenapa kita begitu? Kita seorang yang mau olahnya. Kalau kita seorang yang mau olahnya. Ada orang bertanya lawan Gus Baha, Gus Baha, gimana caranya? Aku punya uang 1 miliar nih, supaya keluar dari masalah, gimana caranya? Gimana aku mau menjawab waktu Gus Baha? Aku gak pernah berhutang 1 miliar tuh, Jar. Gimana aku nak menjawabnya? Aku tidak pernah mengalami. Saya tidak pernah mengalami berhutang 1 miliar itu. Nah, ya. Itu kata Gus Baha itu, manusia itu dia masalah karena tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Kalau sudah tahu tidak mampu membayar, jangan berhutang. Mampunya naik sepeda motor, jangan paksa naik mobil kredit. Jadi masalah, kena. Kalau memang mampunya cuma naik sepeda motor aja, ya sudahlah, naik sepeda motor aja dulu. Kemana-mana biar aja sepeda motor. Itu yang mampunya. Ini dipaksa juga kalau jual motor, beli mobil kredit, lalu datang tagih 9 bulan, 4 juta, nah puyeng kepala. Siapa yang buat masalah itu? Seorang yang bikin masalah. Coba tidak naik motor, tidak ada masalah kita. Paling mogok, bawa ke bengkel, 50.000 selesai. Iya kalau. Tapi kita paksakan. Biar berkredit, paksa, akhirnya jadi beban sendiri. Itu kita yang tidak mampu mengendalikan syahwat dari kita sendiri itu. Melihat orang mobilnya baru seberataan, kita pun hendak juga. Ya kalau memang ada duitnya kan apa-apa beli. Tapi kalau ada duitnya jangan dipaksakan, akan membuat kerepotan dari kita sendiri. Bersyukur dengan apa yang ada. Siap. Yang pertama itu solusinya. Yang kedua apa solusinya? Rabbana liyuqimus shalah
faj'al abdatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, yang pertama aku tempatkan anak keturunanku di tanah yang tandus. Yang kedua, ya Tuhanku, agar mereka melaksanakan solat. Supaya kita terhindar dari al-asnam ini, solat kita nih nyembahnya ke Allah, jangan menyembah yang lain. Solat kita sebagai bukti kita ini adalah menyembah Allah, menuhankan Allah, tidak menuhankan dunia tadi, tidak menuhankan berhala-berhala modern, tapi yang kita tuhankan adalah Allah. Setiap solat datang lapor, menyembah lagi kepada Allah. Laporkan semua persoalan kita nih, masalah kita kepada Allah. Lapor manusia, tidak selesai masalah kita, yang ada tambah masalah. Kalau kita punya masalah, lapor sama manusia, itu masalah tidak hilang, malah tambah masalah. Tambah masalah, lapor sama Allah yang memecahkan segala masalah. Ini kunci yang kedua kata Nabi Allah Ibrahim doanya. Tegakkan sholat. Hindarkan. Bagaimana caranya? Siap dengan keadaan yang tandus yang pertama. Yang kedua, tegakkan sholat. Kerjakan sholat dengan benar. Yang ketiga apa? Dan jadikanlah hati sebagai manusia condong kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Rezekinya ada, buah-buahan. Yang bahasanya itu cukup untuk kita hari-hari ada. Hidup kita ini kan kalau sudah kita ada rumah, ada makan saban hari, rasanya sudah selamat sudah. Rasa walaupun kalau berlebihan kan bagus, tapi kalau pun tidak, yang penting tempat berteduh ada, kada kepanasan, kada kehujanan, masih makan jual lagi. Masih makan aja, masih hidup aja supaya ini bersyukur benar tuh. La'allahum yashkurun. Yang ketiga ini bersyukur kepada Allah. Pertama, siap dengan keadaan yang kering. Kedua, tegakkan sholat. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Dengan kondisi saat ini, bersyukurlah. Jadi kalau kita punya rasa syukur, kita insya Allah tidak terkena yang namanya al-asnam ini. Al-asnam ini, berhala-berhala ini ingin menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Iblis mengganggu kita, iblis menggoda kita, salah satunya adalah dengan menghilangkan rasa syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Surah 7 ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, kata iblis, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis nyerang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa tujuannya? Supaya hilang rasa syukur kita. Orang kalau sudah hilang rasa syukur, bawaannya ngeluh terus. Ngeluh aja bawaan tuh, karena tidak punya rasa syukur. Kalau dia punya harta berlebihan, dihambur-hamburkannya. Serakah, bakhil muncul. Kalau tidak punya, dia mengeluh kesah terus. Keluh kesah dalam kehidupan. Hilang rasa syukur. Ingat bahwa iblis itu menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk menghilangkan rasa syukur kita. Rasa syukur itu yang mau dihilangkan. Maka sudah manusia hilang rasa syukur, dia pasti menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhannya. Orang kalau tidak punya rasa syukur, berhala-berhala itu yang dituhankannya. Duit itu yang dituhankannya. Kekuasaan itu yang dituhankannya. Rumahnya dituhankannya. Istrinya jadi Tuhan. Anaknya jadi Tuhan. Pekerjaan jadi Tuhan. Lihat itu. Apa yang dia miliki, dituhankannya. Apa yang kita miliki, justru yang menguasai kita. Harusnya kita manusia ini yang menguasai apa yang kita miliki. Tapi kebanyakan manusia itu yang dimiliki justru menguasai dirinya. Kita dikendalikan oleh harta kita ada. Dikuasainya kita sudah. Kita dikendalikan oleh rumah-rumah kita, dikendalikan oleh hasrat nafsu sudah menguasai kita. Manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Inilah yang membuat rusak, hancur manusia. Berhala-berhala modern ini sudah mulai meluluh-lantakkan kehidupan kita ini. Maka kembalilah kita kepada Allah. Dengan cara apa? Siap dengan keadaan yang tandus, siap dengan segala macam bentuk ujian yang datangnya dari Allah. Yang kedua, tegakkan terus solat sebagai menjaga diri kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang ketiga, la'allahum yashkurun, bersyukur. Terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, bersyukur kita. Kondisi bagaimanapun, bersyukur. Kalau orang hidup nyaman, bersyukur wajar. Hidupnya nyaman, sugih, duit banyak, rumah mewah, semua keperluan langsung datang. Apa yang mau dapat dipenuhi. Bersyukur wajar. Tetapi kalau ada orang yang serba keterbatasan namun bisa bersyukur, ini yang luar biasa.
tapi tetap bisa bersyukur juga. Ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu melepaskan diri dari berhala-berhala modern, kembali kita kepada jalan yang benar, menjadikan Tuhan sebagai Allah itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita tuh, menjaga sholat kita, jaga rasa syukur kita. Siap dengan keadaan yang tandus, tegakkan sholatnya, dan jaga rasa syukur kita jangan sampai hilang. Alhamdulillah. Makanya kita tidur itu adalah latihan mati. Kita tidur itu latihan mati kita, ya kan? Begitu kita bangkit dari tidur, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Rasa syukur yang kita ucapkan. Banyak orang yang tidur kalau bangun-bangun lagi. Tidur tak bangun-bangun lagi. Kita tidur dibangunkan Allah lagi, buat amal kebaikan lagi, lakukan amal kebaikan, hindarkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari yang namanya asnam, berhala-berhala dunia. Saat ini berhala-berhala itu sudah berubah menjadi berhala-berhala modern. Apa itu? Bentuknya harta, tahta, wanita. Dan jangan sampai kita menjadi berhala. Kapan kita jadi berhala? Ketika sudah mata tidak mampu melihat yang benar, telinga tidak mampu mendengar yang benar, mulut tidak mampu bicara yang benar. Saat itu kita sudah berubah menjadi al-asnam, wujudnya manusia tapi dalamnya sudah berubah seperti hewan, bahkan lebih buruk lagi kata Allah. Ulaika kan ambalhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai, yang lengah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari menjadikan kita orang yang kembali kepada kebenaran di jalan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.